Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jemaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai kita terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan oleh Allah keberkahan dalam umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di majlis ilmu, segala dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan kita dimudahkan urusannya oleh Allah taala. Segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sedang punya penyakit, yang sedang sakit keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, semoga segera oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Wabil khusus itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan, kita bisa hadir ke pengajian. Dengan nikmat yang sudah Allah berikan, kita bisa menunaikan salat subuh sebagai kewajiban. Maka berhaklah kita mendapatkan apa yang Rasul sabdakan, man sholata subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Siapa orang yang mampu melaksanakan salat subuh fi jama'atin secara berjamaah, pagi ini telah dilakukan oleh kita, maka kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, maka kita sudah berada dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, ternyata salat subuh fadilahnya begitu sangat luar biasa. Memang relevan, memang sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Beda kalau salat maghrib kita berjamaah, tantangan tidak seberat dengan salat subuh. Apalagi salat subuh hari sekarang itu masuknya sudah pukul 4 kurang berapa itu? 4.17 sudah masuk waktu salat subuh. Kalau kita tidak kuat imannya, kalau tidak didorong dengan keimanan yang mantap, wah apalagi cuaca dingin kemarin hujan, aduh enak banget. Kayaknya jam-jam segitu tarik selimut, habis itu ngapain? Tidur lagi. Benar-benar. Tapi karena ada dorongan iman, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita basuh muka kita langkahkan kaki kita, sholat subuh berjamaah. Menunggu datangnya aktivitas berikutnya, kita diisi dengan siraman rohani, mendengarkan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Maka pantas seandainya Nabi menyebutkan kita sudah berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Begitu amat bahagia rasanya hadirin bila kita hidupnya sudah ditanggung oleh Zat yang punya dunia dan segala isinya. Sungguh amat bahagia wahai hadirin
bila kehidupan kita sudah dijamin oleh sang penguasa alam jagat raya dan alam semesta. Siapa? Yakni Allah Subhanahu. Kita hidupnya seorang pegawai dijamin sama negara, sampai tuanya kita, sampai meninggalnya kita, itu gaji masih lari kepada istri kita, anak-anak masih merasakan gaji-gajinya kita. Itu aja bahagianya luar biasa. Betul apa betul? Apalagi yang menjamin kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita jauh akan lebih bahagia. Sudah tentu tidak ada lagi yang perlu diresahkan sama kita kalau Allah yang sudah menjamin kehidupan kita. Alhamdulillah. Syaratnya salat subuhnya yang rutin berjalan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita belajar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita harus bisa menjadikan dunia ini yang bersifat sementara sebagai jembatan, sebagai mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam, agar bagaimana nanti kita adalah orang yang selamat di akhirat. Adalah datangnya dari sahabat junior Nabi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi sekaligus ini nanti menjadi adik iparnya Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa ini lebih banyak para sahabat Nabi menggunakan nama apanya itu? Ibnunya, anaknya Umar, bukan menggunakan nama aslinya. Karena hadirin, begitu sangat banyak nama-nama Abdullah di kalangan para sahabat, sehingga kalau juga menyebutnya dengan Abdullah, khawatir nantinya rubah. Karena ada Abdullah bin Abi Kuhafah, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Nah ini Abdullah bin Umar. Sehingga lebih banyak para perawi hadis menggunakan anaknya Umar, bukan nama aslinya, supaya mudah dalam membedakannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini datangnya dari Abdullah ibnu Umar yang menjadi anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, Abdullah bin Umar itu hadirin adalah seorang sahabat Nabi yang sudah beriman kepada Nabi semenjak dia berumur 4 tahun. Kenapa? Karena bimbingan Rasul dari ayahnya yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu dilahirkan ke alam dunia pada tahun 610 Masehi. Sementara Nabi dilahirkan ke alam dunia Masehinya tahun 571. Tatkala Nabi 2 tahun sudah mendapatkan risalah kenabiannya, lahirlah sosok Ibnu Umar radhiyallahu anhu di kota Mekah. Jadi tatkala Nabi 2 tahun sudah mendapatkan risalah dari Allah untuk menyampaikan kenabiannya kepada umatnya, lahirlah itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah di umur ke-53, kala itu Ibnu Umar umurnya masih 12 tahun, masih kelas 6 SD, tapi sudah siap jalan kaki dengan semua orang yang beriman kepada Nabi untuk berjalan ke kota Madinah untuk melaksanakan hijrah. Begitu sangat luar biasa
Tidak heran ketika Ibnu Umar tumbuh menjadi seorang remaja, tumbuh menjadi seorang pemuda yang begitu sangat luar biasa, karena langsung dibimbing, dibina oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu hari Nabi memuji Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah ibnu Umar, andaikan dia melaksanakan sholat malam. Sebaik-baiknya lelaki adalah Ibnu Umar, andaikan dia melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an persis banget dengan sholat malam yang biasa dilakukan sama Nabi. Begitu sangat luar biasa khusyuknya Ibnu Umar, sampai para sahabat hampir gak mengenali Ibnu Umar tatkala beliau sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak beliau mendengar pujian dari Nabi, Ibnu Umar gak pernah ketinggalan untuk melaksanakan sholat malam. Subhanallah, luar biasa. Apapun yang dilakukan sama Nabi pasti selalu dilakukan sama Ibnu Umar. Sampai injakan kaki di tanah mana itu pernah diinjak sama Nabi, sudah barang pasti Ibnu Umar selalu menginjak tanah yang pernah diinjak sama Nabi. Bahkan seandainya itu Nabi dalam sebuah riwayat berteduh di bawah pohon, pasti Ibnu Umar pun juga melakukan berteduh di bawah pohon yang pernah dijadikan tempat berteduh sama Nabi. Itulah seorang cinta sejati. Ibnu Umar radhiyallahu anhu begitu sangat cinta sama Nabi. Meskipun dari semenjak kecil 4 tahun dia hidup dibimbing sama Nabi. Meskipun saat remaja dia selalu bersama sama Nabi. Sampai-sampai dia begitu sangat cinta sejati kepada Nabi, sampai apapun yang dilakukan sama Nabi pasti akan dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini cinta sejati. Sehingga layaklah dia untuk nanti bisa masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi, karena dia punya modal cinta ke kanjeng Nabi. Betul Pak? Karena sejatinya orang yang cinta, annal muhibba liman yuhibbu muti'un. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang yang dia cinta, dia selalu ngikutin, dia selalu naatin, dia selalu nyontohin. Kalau benar sejatinya dia itu cinta ke kanjeng Nabi. Nabi melaksanakan sholat subuh, Nabi melaksanakan qiyamul lail. Ibnu Umar gak pernah ketinggalan qiyamul lail, Pak. Nabi SAW selalu melaksanakan puasa Senin Kamisnya. Oh, Ibnu Umar bahkan lebih puasanya dari sebatas Senin dan Kamis, Pak. Nabi kalau memanjangkan surah dalam sholatnya begitu sangat luar biasa. Sampai suatu hari Nabi melaksanakan sholat malam yang dibaca langsung 3 surah dalam 1 rakaat, dan ini surahnya panjang-panjang. Di belakang ada makmum sahabat Imam Abu Hudzaifah. Nabi ketika membaca surah Al-Baqarah sudah akhir, Pak. Rabbana ighfir lana warhamna wa'fu anna surah akhir surah Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal. Dikiranya oleh Imam Abu Hudzaifah ini Nabi bakal selesai kemudian ruku. Abu Hudzaifah yang gak sabar pengen ruku, pas mau turun kagak jadi, naik lagi. Ngelihat Nabi ternyata belum kelar, lanjut lagi kepada surah Ali Imran. Subhanallah. Lanjut lagi Nabi baca surah Ali Imran, Pak. Setelah di akhir surah Ali Imran, ini makmum sudah menyangka Nabi bakal turun, selesai sudah dari rakaat pertama. Dia udah mau turun, kelihatan Nabi gak turun-turun. Dia bangkit lagi, kagak jadi dia ruku, Pak. Ternyata Nabi itu melanjutkan ke surah yang berikutnya yang terpanjang ketiga, membaca beliau surah An-Nisa dalam 1 rakaat, Pak.
Jadi membaca Al-Baqarah, membaca surah Ali Imran, membaca surah An-Nisa, sampai makmum udah kagak kuat mendengar bacaan Nabi. Pantas saja Siti Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, salatmu kok begini amat, sampai kakinya bengkak. Bukankah Allah sudah menjamin surga? Bukankah Allah sudah mengampuni perbuatan dosa? Kenapa kakinya sampai bengkak seperti ini? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah aku gak mau seandainya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Pertanyaannya, kira-kira kita cinta gak ke Kanjeng Nabi, Pak? Cinta apa enggak? Ingin gak jumpa sama Nabi? Ingin gak masuk surga bareng sama Nabi? Coba kalau kita betul cinta ke Kanjeng Nabi, pernah kita sholat malam, Pak? Pernah? Alhamdulillah. Tapi pernah kalau sholat malam itu dalam satu rakaat membaca 3 surah seperti Nabi? Ya kalah sama saya. Alhamdulillah saya pernah 1 rakaat baca 3 surah sekaligus. Surah Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq, surah An-Nas. Benar enggak, Pak? Kita mah levelnya level bawah. 1 rakaat langsung 3 surah, tapi surah yang dibaca terikul dalam sholat witir. Subhanallah, inilah cinta sejati. Ibnu Umar selalu mengikuti Nabi memanjangkan dalam berdiri. Ibnu Umar pun dalam sholat selalu memanjangkan dalam berdiri. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, bahkan ada komitmen khusus yang dimulai Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an idza fatathu salatal isya fi jama'atin. Kalau Ibnu Umar itu ketinggalan salat isya secara berjamaah, ahya baqiyat lailatihi, dia akan bergadang menghidupkan waktu malamnya suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia absen kagak isya berjamaah. Pertanyaannya kalau kita bagaimana ya? Kalau sekali isya kita gak berjamaah, kira-kira mau gak kita bergadang semalaman suntuk untuk ibadah sebagai gantinya? Bisa enggak? Wah berat. Maka betul tadi kata Nabi, sebaik-baiknya lelaki adalah Ibnu Umar jika dia menghidupkan sholat malam. Subhanallah, itulah cinta sejati. Berkat didikan dari Nabi, dia memiliki akhlak yang luar biasa. Berkat didikan dari Nabi, dia memiliki ketekunan dalam ibadah yang luar biasa. Bahkan berkat didikan Nabi, dia menjadi seorang yang cerdas. Bahkan dia menjadi 3 orang terbesar, terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi, sebanyak 2.600 hadis yang beliau riwayatkan. Subhanallah. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundaknya aku. Menurut para pakar pendidikan, ketika ada seseorang yang ingin memberikan pengajaran, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah ilmu dan motivasi kepada seseorang dengan menyentuh bagian daripada anggota tubuh, ini menunjukkan bahwa isi nasihat yang ingin disampaikan begitu penting untuk disimak dan didengarkan. Sebagian lain mengatakan dengan memegang sebagian anggota tubuh kepada dia muridnya yang akan diberikan nasihat, ini pertanda bahwasanya murid ini adalah salah satu murid yang sangat beliau cinta. Sama halnya juga dengan apa yang dituturkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika suatu hari beliau dipegang tangannya sama Nabi. Ketika Nabi mengajarkan tata cara duduk tasyahud yang benar, hai Ibnu Mas'ud, begini nih.
Tangannya dipegang sama Nabi, diperagakan ya sama Nabi ketika dia menaruh itu tangan di atas lututnya ketika dia tasyahud. Nah, itu menunjukkan begitu sangat cintanya seorang guru, seorang penasehat kepada murid, sampai tidak cukup hanya lewat lisan dia menyampaikan, tapi ada bagian anggota tubuh yang dia pegang agar menjadi perhatian, agar menjadi fokus, sehingga tidak mudah untuk dilupakan sama murid tatkala guru memberikan sebuah ilmu. Apa yang disampaikan pesannya itu dari Nabi kepada Ibnu Umar, yang sudah barang pasti ini pesan juga untuk kita semua selaku umatnya, selaku pengikutnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Ibnu Umar, kun, tinggallah kamu fid dunya, di alam dunia ini, ka'annaka, seperti halnya kamu, gharibun, menjadi orang asing. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin berpesan kepada kita, kalau kita tinggal di alam dunia, jadilah kita seperti orang asing. Bagaimana orang asing itu, Pak? Orang asing itu kata para ulama memiliki ciri. Yang pertama, orang asing itu adalah orang yang gak pernah akan nyaman terlalu lama tinggal di negeri asing. Sebagus apapun fasilitasnya, sebanyak apapun itu duitnya, tetap aja kalau itu negeri orang lain kira-kira nyaman atau enggak? Betah apa enggak? Kagak. Betul apa betul? Kenapa? Negeri orang. Kita jalan-jalan ke Eropa 2 bulan aja, fasilitasnya mewah, duitnya melimpah. Tetap aja, karena di situ bukan keluarga kita, di situ bukan bangsa kita, di situ juga bukan bahasa kita. Kita cengok, bingung mau ngomong sama siapa. Betul. Kita mau komunikasi di sana, komunikasi sama siapa? Kenapa? Karena negeri asing bukan negeri tempat tinggal kita, karena bukan negeri kelahiran kita. Tentu kagak nyaman. Kalau sudah kagak nyaman, pengennya apa, Pak? Pulang. Betul-betul. Sama kata Nabi, ketika kita tinggal di alam dunia, jangan kita terlena, jangan terlalu nyaman kita tinggal di alam dunia. Apalagi dunia tempat fitnah, dunia tempat pertumpahan darah, dunia bahkan terlalu banyak dosa dan maksiat. Kalau kita terlalu nyaman dengan segala tipe muslihat dunia, pada akhirnya kita tidak mau pulang ke negeri akhirat. Kita takut akan pulang ke negeri akhirat, karena begitu sudah sangat cinta dan nyaman tinggal di alam dunia, hingga akhirnya dia terserang penyakit rohan, penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia terlalu fanatisme berlebihan terhadap dunia, karena begitu sangat cinta terhadap dunia, begitu sangat nyaman dengan gemerlapnya dunia. Akhirnya wa karahiyatul maut, dia benci dan takut jika dia mati, padahal mati adalah hak, pasti akan didapatkan oleh kita semua. Nauzubillah. Jangan kita terlalu nyaman di alam dunia. Kemudian yang kedua, karena dia kagak nyaman tinggal di negeri asing, pasti dia akan berpikir untuk pulang. Ketika dia akan berpikir akan pulang, pasti dia akan mencari oleh-oleh, mencari kenang-kenangan, membawa bekal yang cukup untuk dirinya, bahkan bagaimana bekal itu bisa memberikan kesejahteraan kepada nanti saudara dan keluarganya di kampung halaman. Sama halnya kita di alam dunia. Karena ini kita tidak boleh nyaman tinggal di alam dunia, apalagi bersifat hanya sementara saja. Kata Nabi, baina sittina ila sab'in,
tinggal di alam dunia hanya 60-70 tahun saja, kita tidak lama waktunya. Kemudian kalau kita terlena tidak mencari bekal untuk kita, untuk orang-orang yang dicintai sama kita, maka naudzubillah belum juga nyampe di padang mahsyar, di alam barzah aja kita sudah kebingungan. Di alam barzah kita sudah mendapatkan siksaan. Kalau 60 tahun jatah Allah berikan kepada kita tidak digunakan untuk mencari bekal yang cukup, betul? Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Carilah kita modal bagaimana kita menjadi orang yang selamat. Maka dalam ibarat yang lain Rasul menggambarkan kita hidup di alam dunia itu laksana kita sedang menaiki sebuah kapal. Kemudian seorang kapten memerintahkan kita untuk istirahat sejenak di sebuah pelabuhan transit yang waktunya hanya sejenak saja untuk mencari bekal, untuk berbenah diri karena perjalanan masih sangat panjang. Itulah kira-kira perumpamaan kita tatkala hidup di alam dunia. Maka carilah bekal untuk perjalanan kita, carilah bekal sebanyak-banyaknya agar kita menjadi orang yang selamat saat nanti pulang ke negeri akhirat yang disebutkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal, sebaik-baiknya kampung adalah negeri akhirat yang jauh lebih kekal selamanya. Kalau kita di surga, selamanya tentu akan di surga. Kalau dalam api neraka, naudzubillah, seandainya dia selamanya ada dalam api neraka, naudzubillah. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Maka kata Nabi SAW, hai sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang cerdas? Apakah mereka yang cerdas itu banyak prestasinya? Bukan. Siapa yang cerdas? Apakah yang cerdas itu selalu juara di kelasnya? Bukan. Kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu, Pak, adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya mampu disetir oleh akal sehatnya. Hawa nafsu tidak menjadi tuan dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang cerdas itu wa amila lima ba'dal mauti, dia selalu mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia siap menghadapi kematian, bagaimana itu bekal bisa menyelamatkan dia nanti di alam-alam yang berikutnya. Ini kata Nabi adalah orang yang cerdas. Tapi sebaliknya orang yang dungu, orang yang kurang cerdas itu siapa? Mereka-mereka yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Akal sehat yang sudah Allah berikan kepadanya dikalahkan dengan hawa nafsunya. Bahkan dia hidup di alam dunia begitu sangat panjang umur Allah berikan kepadanya, tidak digunakan untuk berbekal, untuk bekal nanti di akhiratnya. Tapi dia diperbudak oleh dunia. Dia terlalu indah dengan gemerlapnya dunia, bahkan dia bermegah-megahan dengan kemegahan dunia. Inilah yang akan menghancurkan diri kita. Maka Nabi pesan sama kita, singkat tapi mengandung makna yang begitu sangat padat, bahwa jadilah kita orang asing di alam dunia agar kita tahu diri kapan akan pulang ke kampung kita, negeri akhirat. Agar kita tahu diri karena kampung pulang kampung gak mungkin kita gak bawa oleh-oleh. Dan yang ketiga, sudah barang pasti kalau ketika kita mencari oleh-oleh itu pasti kita akan bawa oleh-oleh yang gak ngeribetin. Ya Pak ya, gak bawa oleh-oleh bekal yang bahaya, nanti bakal ditanya oleh imigrasi di bandara. Iya Pak ya. Coba kalau kita bawa macam-macam tuh di imigrasi sudah ketahan, lama banget pertanyaannya. Udah gitu terkadang suruh dipisahin ke ruangan khusus. Ya, ternyata kita membawa senjata tajam, misal, ya. Habis jalan-jalan dari Eropa kita membawa sesuatu yang ilegal, apalagi mengedarkan sabu-sabu narkoba. Ya, saya pernah dapat video ada orang yang menyelundup membawa narkoba, subhanallah Pak.
di bawah sepatu. Memang pas dibuka pas kaki nggak ada narkoba, tapi pas di dalam sol sepatu di sol itu, subhanallah, pantas itu alat pendeteksi tetap merah terus, tapi nggak ada bukti. Dibawalah ke ruangan khusus. Ternyata bukan hanya di bawah sol sepatu, Pak. Itu dia taruh di mana itu, Pak? Dia sempat taruh juga, saya lihat di video itu, di bawah apa itu? Di bagian celana dalamnya. Di tempat-tempat yang tidak terlacak oleh alat itu, dia taruh itu sabu-sabu narkoba. Luar biasa, pada akhirnya dia menjadi orang yang tidak bisa terbang pulang ke kampung halaman karena di imigrasi aja sudah banyak permasalahan. Nah, sama halnya juga kita, Bapak. Ketika kita hidup di alam dunia itu ternyata membawa bekal. Kita punya amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang ilegal, tidak sesuai dengan prosedural Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, jangankan nanti kampung negeri akhirat, di alam barzah ada udah sengsara nih ya. Maka kalau seandainya ini ngerempitin, udahlah gak usah dibawa. Daripada ini akan menjadi bahan permasalahan dan pertanyaan, udahlah gak usah kita bawa-bawa. Sama hidup di alam dunia. Kalau ada perkara-perkara yang sekiranya bisa menghambat kita dalam proses nanti menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buru-buru, jangan sampai ini kita bawa sampai ke dalam kuburan. Segera kita tunaikan, segera kita selesaikan, segera kita selesaikan, baik kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kaitannya dengan sesama lewat utang piutang kita. Jangan sampai itu justru menjadi malapetaka saat kita nanti berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sifat orang asing itu bagaimana? Pasti yang berikutnya, sifat orang asing itu akan taat aturan karena tinggal di negeri orang. Pasti dia nggak berani macam-macam karena tinggal di negeri orang. Nggak mungkin dia neko-neko, apalagi melanggar aturan, karena itu adalah negeri orang. Coba ya, di Saudi itu Pak, nggak boleh perempuan nyupir. Orang Indonesia, di Indonesia sering nyupir nih perempuan, mau jalan-jalan ke Gunung Uhud misalnya, ingin jalan-jalan ke Jabal Magnet, ya, kita nyewa mobil, nyetir sendiri, pasti ditilang kena goromah itu. Ya, nanti goromahnya 1.000 rial. Ya, 1.000 rial dikali 5.000 rupiah berapa? Ya, kira-kira segitu. Bahaya. Pasti kita nggak mau neko-neko, kita nggak mau macam-macam itu Pak. Pasti akan taat akan aturan karena kita sedang menjadi orang asing yang harus tunduk seutuhnya dengan ketentuan regulasi yang ada di negeri orang. Ya, sama halnya juga di alam dunia. Ini ada pengendalinya, ini ada penguasanya, ini ada pengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedurnya Allah Ta'ala, melakukan sesuatu yang sifatnya ilegal, bisa mendatangkan murka Sang Pencipta, sudah barang pasti kita akan kena malapetaka dan azabnya. Kita akan mendapatkan kesengsaraan hidup di alam dunia. Bahkan kita akan terus dihinggapi oleh kecemasan dan ketakutan bila kita sudah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, orang yang asing itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, sifat orang asing itu pasti hidupnya lebih apa adanya. Ya Pak ya. Ayo jamaah haji Pak. Di Indonesia kan apalagi haji muroda, Masya Allah, orang-orang berada. Betul nggak Pak? Coba, tapi kalau sedang haji di negeri Saudi Pak, ayo, sekaya-kayanya dia di Indonesia, rumahnya ada 20, kontrakannya 100, mobilnya 5, kaya, tidur di atas pribed, banyak asetnya. Tapi tetap kalau sedang ada di kampung orang Pak,
Kalau dia transit harus ke rumah warga orang Saudi, ya harus rela tidur di warga, nggak perlu bintang 5. Kenapa? Saya kan sedang di negeri orang. Masa harus sama fasilitas ketika saya di Indonesia? Kenapa? Segitu juga alhamdulillah akan lebih tahu diri. Kalau seandainya dia harus selalu bintang 5 dari awal dia datang ke Mekah sampai nanti pulang ke Indonesia, berapa miliar nanti dia harus keluar duitnya, Pak? Pasti dia akan mengukur diri. Mungkin ada kalanya dia bintang 5, ada kalanya dia bintang 3, bahkan ada kalanya dia harus tidur di apartemen, Pak. Tergantung waktu. Semakin mendekati haji, waduh, hotel-hotel bintang 3 itu berasa hotel bintang 5 harganya kalau sudah masuk 10 pertama atau 10 akhir mau masuk musim haji. Maka tahu diri mereka menyingkir kemana itu? Ke apartemen-apartemen, rumah-rumah warga yang dekat ke tempat jamarat, biar nanti dia walaupun gak pakai tenda tapi dia bisa sistemnya mabitnya mobat mabit gitu di Mina. Nah, sama halnya juga tatkala kita di Indonesia ini, Pak. Kita harus hidup apa adanya. Uang ini kita numpang di negeri asing. Ini dunia adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus hidup apa adanya. Ya, kita tidak boleh bermegah-megahan. Kita nggak boleh tatkala diberikan oleh Allah kelebihan dalam harta, diberikan kedudukan dan jabatan, jangan sampai itu justru membuat kita lupa akan daratan. Jangan sampai itu membuat kita lupa sama penciptanya. Jangan sampai membuat itu kita diperbudak sehingga bermalas-malasan dalam bersyukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih sifat orang asing. Ini pesan Nabi begitu sangat luar biasa, singkat tapi memiliki makna yang sangat padat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Tidurlah, jadilah engkau, hiduplah engkau di alam dunia ini seolah-olah kamu menjadi orang asing. Nah, itu hadirin Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, au abiru sabili, atau tinggallah engkau di alam dunia seperti orang yang sedang mengembara. Seperti orang yang cuma nyebrang doang. Seperti kita sedang mengembara, kepanasan dikit berteduh di bawah pohon beberapa menit, setelah suasana agak enak, badan agak segar, lanjutkan lagi perjalanannya. Tuh pesan Nabi sama kita. Seperti kita mau naik kereta api dari Bogor ke stasiun kota, sejenak dia transit di Manggarai, Pak. Paling hanya 5 menit, habis itu dilanjutkan lagi perjalanannya. Itulah perumpamaan kita hidup di alam dunia. Maka betul kata Nabi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah kita hidup di alam dunia melainkan hanya senang-senang, al-ghurur dan bersifat menipu. Dalam keterangan yang lain, illa qalila, hanya sejenak saja. Sebenarnya kita hidup di alam dunia penuh dengan senda gurau dan permainan aja. Kalau kita tertipu, kalau kita terperdaya, maka celakalah kita tidak bisa mengambil kesempatan hidup yang sementara untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan nanti di akhirat. Subhanallah. Tuh. Hanya innaman dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad, kata Allah. Dunia ini hanya apa? Hanya tempat bermain dan senda gurau saja. Yang dipimpin oleh seorang wasit seperti kita main bola, keasikan ngegocek. Iya kan, lupa akan waktu, ternyata hanya 45 menit. Iya kan? Dari belakang oper ke tengah, lari ke sana, bola dioper ke sini, lari ke sini, pas duduk, pas diam aja dibagi itu bola sama kita. Itulah dunia. Ngejar ke sana kagak dapat, ngelamar ke sana gak diterima, ngejar ke sana gak hasil juga. Pas di rumah ada yang nyamperin rezeki datang sama kita. Dasar emang dunia begitu, Pak. Terkadang semakin semangat kita mengejar dunia, semakin jauh dunia meninggalkan
meninggalkan kita. Subhanallah, dibuat capek kita, dibuat terlelah dengan ini dunia dan segala tipuannya. Tapi ketika kita banyak sujud sama Allah, banyak berdoa santai di rumah, subhanallah 3 kali lipat daripada orang yang usaha ngejar kesana kemari. Tipuan. Maka mereka yang terperdaya, mereka yang tertipu, sungguh kata Nabi ini amat sangat dungu. Dia tidak ngerti bagaimana dunia sebenarnya Allah ciptakan kepada kita. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking itu bahkan hadirin ya, dunia itu dalam bahasa Arab terambil dari kata apa? Daniyun. Yang artinya dari artinya aja adalah rendah dan hina. Dunia itu bahasa Arabnya sama dengan daniyun yang artinya apa? Rendah dan hina. Dari namanya aja sudah begitu, Pak. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan ke sebuah pasar, Pak, dengan para sahabatnya, ngelihat ada seekor anak kambing jantan yang sudah mati, plus ini telinganya ada yang somplak. Apa somplak gitu, Pak? Robek, koyak. Kemudian Nabi ngambil pelajaran dari ini kambing yang mati, Pak, kepada sahabatnya yang sedang ngumpul. Hai sahabatku, tahu gak ini apa? Tahu. Ini anak kambing jantan yang sudah mati, udah gitu robek ini telinganya. Maukah kamu membeli seandainya aku jual dengan harga 1 dirham aja? Enggak mau katanya. Oke. Kalau begitu hai sahabat-sahabatku, sekarang begini, maukah kamu terima seandainya aku secara cuma-cuma gratis memberikan kambing jantan mati ini plus yang sudah robek ini telinganya sama kalian semua? Enggak mau, sorry ya Rasul. Jangankan itu 1 dirham dikasih pun aku gak mau. Lagi pula buat apa? Sudah jadi bangke, udah gini ngeribetin doang katanya. Apa jawab Nabi? Wallahi malad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah kata Nabi, dunia itu sejatinya jauh lebih hina daripada anak kambing jantan yang kau saksikan di tempat ini. Subhanallah. Tuh Nabi memisalkan seperti itu. Hadirin Bapak Ibu, tapi jangan sampai salah tafsir ketika mendengarkan dunia itu hina, dunia itu rendah, dunia itu bahkan lebih hina dari tadi anak kambing betina, anak kambing jantan yang sudah mati. Bukan berarti kemudian kita lantas benci terhadap dunia dan kamu melakukan aktivitas-aktivitas dunia, salah. Terus bagaimana? Kita diperintahkan untuk zuhud. Zuhud juga nggak mesti melulu diartikan dengan pakaian yang compang-camping. Nggak butuh dunia, udah cukup aja kita di kamar sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala siang malam kita puasa. Wah, bukan begitu juga. Anak istrinya mau makan apa nanti, Pak? Benar. Tapi zuhud itu adalah hatinya, bukan penampilannya di era sekarang ini, Pak. Boleh kita bermuamalah dunia seperti hal pada umumnya. Kita bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita, tapi jangan sampai ini yang membuat kita lupa sama penguasa. Jangan sampai ini kemegahan dunia sudah Allah berikan kepada kita, menjadikan kita ibadahnya menjadi nomor 2 daripada mencari dunia. Jangan sampai membuat hatinya lupa amadat yang telah memberikan kemegahan kepada dia dalam dunia. Justru sebaliknya, orang zuhud yang dimaksud bagaimana kemegahan dunia dia jadikan sebagai jembatan dia untuk nanti mendapatkan banyak kenikmatan tinggal di alam akhirat. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Maka Allah pun berpesan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, silakan hal-hal yang untuk negeri akhirat kita, terhadap dari apa yang sudah Allah berikan nama kita, tapi jangan melupakan nasibaka minad dunya, bagian kita hidup di alam dunia. Dunia penting atau enggak, Pak? Dunia penting atau enggak?
Penting. Gus Baha menyatakan dunia itu penting. Kata siapa? Dunia itu kagak penting, gak ada artinya. Sangat berarti. Kenapa? Karena nasib besok kita di akhirat ditentukan bagaimana nasib kita sekarang di alam dunia. Maka jadikan penting yang dimaksud dengan cara menjadikan ini dunia sebagai jembatan, tempat bercocok tanam, tidak terperdaya dengan kemegahan-kemegahan, sehingga ini bisa membuat kita bahagia selamanya tinggal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul berkata, "Idza amsayta fala taqtadiris sabaha wa idza asbahta fala taqtadiri masaa." Idza amsayta, jika kamu, kata Ibnu Umar, berada di sore hari, fala taqtadiris sabaha, janganlah kau tunggu sampai datangnya esok pagi hari. Maksudnya apa? Jika kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan sore ini, lakukanlah sesegera mungkin sore ini. Jangan nunggu kebaikan itu kita kerjakan esok hari. Kenapa? Karena kalau kita tunda-tunda, terkadang kesempatan gak datang 2 kali. Saya ingat betul Pak, ya, ketika dulu waktu Covid 2 tahun ya menimpa negeri kita Indonesia, tahun berapa Pak? 2020, 2021 ya. Ya, 2021 kan? Orang mau umroh meskipun duitnya banyak bisa apa enggak? Kagak bisa. Bahkan 2 kali lipat tuh harganya orang kalau sudah dibuka, tapi dengan cara pembatasan, harus bermasker, harus dikarantina dulu, harus hanya sebentar doang ke haramnya, dibela-belain meskipun 2 kali lipat, ya kan? Pertanyaannya kemarin kemana aja? Iya Pak ya. Padahal ada kemarin dia duitnya, ada kesempatannya, ditunda-tunda, datang pandemi, rasain kagak bisa dia umroh Pak. Haji juga sama. Oh, yang haji dadakan teh itu Pak, setahun sekali, haji furoda namanya. Ketika di Covid tutup, tidak ada yang haji kecuali hanya para mukimin yang tinggal di sana aja. Begitu sangat berharga kesempatan itu. Coba 2018 belum ada penutupan, belum ada pandemi, masuk ke haram itu pakai gamis bisa Pak. Sekarang makan pasca Covid ada hikmahnya sih. Yang di area haram itu harus yang pakai ihram. Sampai sekarang itu peraturan diberlakukan. Coba dulu 2018 masuk Raudhah, wah siapa yang sempat dia dapat pokoknya Pak, nggak perlu pakai tasreh. Sekarang hikmah dari Covid, jatah di Madinah kita 4 hari, jatah masuk Raudhah hanya berapa? 1 kali. Dapat tasreh itu, dapat surat izin boleh masuk, setelah itu udah nggak bisa lagi. Ya alhamdulillah saya masih bisa merasakan berkali-kali ke Raudhah Pak. 2018 belum ada pembatasan, 2019 belum ada pembatasan. Wah, apalagi kalau jam 1 malam, jam 12 malam, nggak sepadat menjelang sholat dan setelah sholat. Wah, bisa berlama-lama di Raudhah. Ya, itulah. Ya maka jangan sampai ditunda kebaikan kalau kita punya niat untuk melakukan kebaikan. Maka kata Nabi, khairul birri ajiluhu, sebaik-baiknya kebaikan disegerakan. Kita punya niat melakukan kebaikan, apapun itu kebaikannya, lakukan sekarang. Belum tentu kalau ditunda nanti bisa melakukan. Betul. Ya. Kemudian wa idza asbahta fala taqdiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan sampai kau tunda datangnya sampai asar sore hari. Artinya apa? Selama kita bisa kita lakukan pagi ini bismillah kita lakukan. Ya, terutama tentu dalam melakukan kebaikan. Apapun kebaikannya. Kalau ditunda-tunda sholat, contohnya yang terkecil nih Pak. Ya, kita sholat bisanya pas azan, kemudian kita sholatlah sekarang. Antar. Belum tentu ntar kita bisa sholat berjamaah Pak. Datang tamu lah. Ya, anterin anak sekolah lah. Kadang ada siapa lagi itu, macam-macam itu permasalahan. Kalau kita sekarang ada kesempatan itu sekarang kita lakukan.
Karena belum tentu 1 jam kemudian, belum tentu nanti sore hari itu kebaikan masih berpihak kepada kita untuk dilakukan. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ambillah oleh kamu dari sehatmu limaradika untuk sakitmu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ambillah kesempatan masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Gunakan kesempatan sehat kita untuk apa? Melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di saat kita sakit. Pak, kalau sakit bisa nggak hadir ke Masjid Ar-Rahman sholat subuh jamaah? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita sedang sakit bisa nggak makan nasi uduk bareng-bareng kita nih di samping masjid, Pak? Nggak enak, pahit semuanya. Benar nggak, Pak? Maka mumpung sehat, ayo kita langkahkan kaki ke pengajian. Mumpung sehat, sholat subuh berjamaah. Mumpung sehat, makan nasi uduk senikmatnya. Kenapa? Karena kalau sakit semua itu hanya hayalan doang. Benar. Kemudian yang terakhir pesannya, wa min hayatika limautika, dan ambillah kesempatan hidupmu untuk matimu. Maksudnya apa? Gunakan masa itu hidupnya kita di alam dunia untuk berbekal mencari amal sehingga kita bahagia saat datang kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ketika datang ajal tiba min husnil khotimah. Karenanya mari sama kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang dipelajari dari hadis Nabi ini kita bisa ambil hikmahnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihi al-Fatihah ya farijal ham farij humumana wa yakashifal gham yakshif humumana wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya nafi'al bala ya Allah ya nafi'al bala ya Rahman ya nafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na bala ya arhamar rahimin irhamna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.